Selamat siang para adik-adik mahasiswa. Sesuai dengan RPS yang saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang topografi torak. Nama saya Dr. Samin, spesialis radiologi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai indikasi fototorak. Kapan saja fototorak itu kita lakukan? Yang pertama, infeksi saluran napas bagian bawah. Yang kedua, kalau ada tanda-tanda batuk, itu bisa kita lakukan fototorak. Berikutnya adalah trauma pada dada. Yang berikutnya adalah ada sangkaan tumor pada paru-paru, itu bisa kita lakukan fototorak. Kemudian berikutnya adalah kalau ada nyeri-nyeri dada, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian pada kasus-kasus kalau ada pasien ada menderita kanker misalnya, kalau kita mau cari apakah ada penyebaran ke paru-paru, itu juga kita lakukan fototorak. Kemudian pada kasus-kasus penyakit akibat kerja, itu juga boleh kita lakukan. Kemudian kalau tertelan atau aspirasi benda-benda asing, itu juga bisa kita lakukan fototorak. Dan yang paling sering terakhir adalah untuk screening pada kasus-kasus orang check up, ya, baik itu mahasiswa baru atau mau masuk kerja baru, calon pegawai baru, ya, itu selalu dilakukan screening fototorak. Itu yang paling sering. Nah, ini berikutnya adalah foto torak. Yang mana saja yang akan kita evaluasi, yang bisa kita lihat sesuai dengan yang telah kita tanda panah kita berikan itu. Yang pertama bisa kita evaluasi jantungnya. Jantung kita evaluasi itu besar dan bentuknya. Nah, besar ini normal itu kita ukur CTR-nya, ada cardiothoracic ratio. Itu lebih kecil atau sama dengan 50%. Kalau lebih besar dari itu, jantung berarti membesar. Nah, kemudian berikutnya kita evaluasi itu aortanya. Ya. Itu arkus aortanya, apakah melebar, apa enggak. Berikutnya itu bisa kita evaluasi trakeanya. Trakea normal tuh di tengah, ya. Kemudian kalibernya kita lihat apakah ada pelebaran atau penyempitan. Kemudian yang berikutnya adalah mediastinum. Mediastinum kita lihat apakah ada melebar atau tidak. Nah, selanjutnya kita evaluasi sinus costophrenicus dan diafragma. Dan yang terakhir, jangan lupa kita evaluasi mengenai tulang dan jaringan lunak pada torak. Nah, pada fototorak ini ada beberapa proyeksi yang harus kita ketahui. Yang paling utama, yang paling umum adalah yang standar yang kita lakukan adalah proyeksi PA atau posterior anterior. Nah, gimana cara posisi PA-nya? Yaitu pasien kita suruh berdiri, dadanya menempel pada kaset, kemudian sinarnya arah dari belakang. Nah, standar itu biasanya difoto dalam jarak antara kaset itu atau pasien ke tube-nya ke sumber X-ray-nya itu kira-kira 6 feet. Ya, lebih kurang 2 meter lah. Nah, pasien kemudian disuruh tarik napas, inspirasi, kemudian tahan sebentar, baru dilakukan expose. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, untuk mengetahui apakah fototorak itu cukup inspirasi apa enggak, kita bisa menghitung IGA-nya. Nah, jumlah IGA dari sampai ke diafragma itu normal, kalau IGA belakang itu lebih kurang 9 sampai 10. Kalau IGA depan itu 5 sampai 6. Jadi kita hitung
Kalau bisa sampai ke diafragma itu IGA-nya dari IGA belakang itu 9 atau 10, atau IGA depan itu 5-6, berarti inspirasi cukup. Jadi foto itu bagus. Nah, kemudian kita menilai lagi apakah foto ini simetris atau enggak. Kita lihat trakeanya. Dari jarak trakea ke sendi sternoclavicular kiri kanan itu harus lebih kurang sama. Jadi kalau sama lebih kurang berarti simetris. Kemudian kita harus melihat apakah expose cukup apa enggak. Kita bisa melihat samar-samar tulang vertebra thoracalis itu habis bisa terlihat di belakang jantung. Kemudian corakan paru-parunya itu pemudarannya bisa kita lihat dari daerah sentral, cabang-cabangnya sampai ke perifer bisa kita lihat dengan baik. Kemudian seluruh bidang torak itu harus bisa terlihat di foto. Nggak boleh ada diafragma, harus terlihat. Sinus costophrenikus kiri kanan harus terlihat. Kemudian paru harus terlihat sampai ke apex. Nah, kemudian skapula kanan kiri itu sebaiknya bisa berada di luar dari lapangan paru. Itu adalah foto ciri-ciri foto torak yang bagus. Nah, setelah itu selain proyeksi PA, kita ada proyeksi lateral lagi. Yang lateral itu pasien posisi lateral bisa lihat di foto, bagian lateral kanan atau kiri itu bisa menempel ke kaset, kemudian sinar tegak lurus terhadap dadanya. Nah, gambarnya itu seperti yang kita lihat dulu. Kemudian diafragma kiri, yang kiri dan kanan itu overlapping, tapi masih bisa kita bedakan kiri dan kanan. Kemudian yang sinus costophrenikus yang belakang itu harus bisa terlihat kiri dan kanan, ya. Kemudian lapangan atas sama, harus sampai terlihat di apex. Tulang dada atau tulang sternum sama tulang vertebra harus bisa terlihat. Itu syarat-syarat proyeksi lateral. Nah, oke, berikutnya. Nah, kalau pasien itu nggak bisa berdiri, kita bisa lakukan modifikasi dengan pasien duduk. Posisinya tetap sama, hanya pasien sekarang dalam keadaan posisi duduk. Gambarnya tetap sama. Nah, berikutnya, kemudian pada proyeksi tadi kita proyeksi standar ada PA berdiri. Nah, tidak selalu pasien bisa berdiri. Kadang-kadang pasien nggak bisa berdiri, apakah kita bisa lakukan foto torak juga? Tetap bisa. Pasien disuruh duduk, tetapi kita biasa fotonya bisa PA dan bisa AP, tergantung. Kalau PA seperti tadi, pasien dadanya menempel ke kaset, sinar datang dari belakang dari punggungnya, tegak lurus. Nah, kalau AP, itu yang sekarang yang menempel ke kaset itu adalah punggungnya. Jadi sinar dari depan, tegak lurus, dada. Itu proyeksi AP. Nah, proyeksi AP dengan PA prinsipnya sama saja, ya, sama dengan tadi, semua lapang paru harus masuk, ya. Kemudian simetris juga kita nilai juga dari trakea dengan sternoclavicular joint harus simetris kiri dan kanan. Itu saja, sama dengan yang PA. Nah, selain proyeksi AP, ada juga proyeksi-proyeksi lain. Nah, ini adalah proyeksi-proyeksi khusus. Kalau kita mau lihat daerah apex, kalau pada foto PA atau AP tadi, kalau ada susah melihat daerah apex, karena ada tumpang tindih dengan tulang, itu bisa kita akali dengan suatu proyeksi yang kita sebut dengan proyeksi lordotik. Jadi kita foto daerah apex yang saja, ya, yang kita fokus. Bisa dilihat posisinya seperti di gambar. Itu pasien duduk seperti itu.
sinar dari depan. Jadi tidak tegak lurus lagi, tapi disudutin. Hasilnya bisa kita lihat lebih kurang seperti itu. Tapi fokus kita adalah dari apex. Jadi yang di bawah itu terpotong, nggak masalah. Karena fokus kita memang hanya daerah apex paru. Nah, selain foto apex tadi, ada juga foto yang namanya foto lateral decubitus. Nah, apa beda foto lateral tadi yang tegak yang pertama dengan yang lateral decubitus ini? Nah, lateral decubitus ini pasiennya tiduran, ya. Tergantung boleh lateral decubitus mau yang kanan atau yang kiri. Bisa bagian badannya yang kiri sebelah di bawah, yang kanan di atas, atau yang kanan di bawah, kiri yang di atas. Terserah, tergantung kebutuhan. Nah, bisa kita lihat di foto, posisi pasien tidur seperti itu. Sinar itu cross table. Bedanya, tadi kan tegak lurus dengan meja, sekarang dia sinarnya arahnya horizontal. Jadi dia sejajar dengan meja. Nah, proyeksi lainnya adalah proyeksi yang oblik, atau pasien dimiringkan. Posisi oblik ini sudah agak jarang kita lakukan. Kalau misalnya ada perlu, biasanya untuk melihat iga saja ya. Yang ada curiga fraktur yang kurang jelas di proyeksi AP maupun lateral, itu bisa kita lakukan oblik. Posisinya seperti itu. Nah, kemudian tadi ini kriteria foto torak sudah kita sebutkan tadi di depan, ada beberapa kriteria yang harus kita nilai tadi, harus simetri, terakiannya gimana, harus masuk, semua lapangan paru harus masuk ke dalam foto, itu tadi sudah kita bahas ya. Berikutnya. Nah, yang paling jangan sampai lupa adalah bahwa setiap foto, setiap film, foto torak itu harus masukkan identitas pasiennya. Nama, kemudian ada tanggal expose-nya, kapan difoto. Kemudian kita beri lagi marker. Marker itu ada kanan dan kiri, ya terserah. Mau kita taruh R juga boleh, atau taruh L juga boleh, tapi sesuai dengan lokasinya. Kalau R ya kita taruh di kanan, kalau L kita taruh yang di kiri. Nggak ada masalah. Nah, itu tadi juga kita bahas bahwa skapula itu sebaiknya tidak masuk ke dalam lapangan paru. Jadi nanti posisi pasien itu kita arahkan supaya bagaimana caranya supaya skapula tetap berada di luar paru. Densitas juga tadi udah kita bahas bahwa untuk menilainya itu pembuluh darah itu harus bisa dilihat dari daerah tengah, daerah sentral sampai ke perifer. Kemudian tulang-tulang vertebra torakalisnya samar-samar harus bisa terlihat di belakang bayangan jantung. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas mengenai inspirasi harus cukup. Caranya adalah kita melihat jumlah iga dengan sampai ke diafragma. Pada yang cukup inspirasi, iga depan itu 5 sampai 6. Dan kalau kita pakai iga belakang, itu iganya 9 sampai 10. Kalau diafragma sudah pada level itu berarti inspirasi cukup. Nah, simetris juga tadi sekilas sudah kita singgung juga bahwa jarak trakea ke sendi sternoclavicular itu kiri kanan itu lebih kurang harus sama. Nah, bisa kita lihat itu yang mana itu trakeanya, yang mana itu sendi sternoclavicular itu bisa dilihat di foto. Itu lebih kurang harus sama. Nah, kemudian kita membaca foto. Jadi kita bahas juga tadi apa saja yang harus kita lihat. Di sini ada beberapa yang lazim kita nilai adalah bayangan jantungnya, diafragma, sinus costophrenicus, trakea, mediastinum, lapangan paru, dan pembuluh darah besar pada jantung. Kemudian jangan lupa tulang dan jaringan lunak torak harus juga dinilai. Nah, ini ada contoh foto torak yang satu PA, yang satu lagi lateral, posisi lateral.
Sama, ini adalah sketsa dari fototoraks. Bisa dilihat, ini ada sketsanya yang mana-mana sudah kita berikan nama sesuai dengan gambarnya nanti yang akan kita nilai. Nah, ini adalah posisi lateral, itu juga sketsanya, bisa kita lihat, sudah kita berikan nama-namanya, itu nanti bisa disesuaikan pada foto lateral yang sesungguhnya. Nah, kemudian ini yang kita tunjukkan ada beberapa gambar atau beberapa kelainan pada foto toraks. Ini yang sebelah pertama itu yang gambarannya normal. Normal itu paru-paru itu harus kelihatan clear, bersih. Pembuluh darahnya harus dari daerah hidung, dari daerah sentral sampai ke perifer, bisa kita lihat adalah cabang-cabangnya. Dari makin ke perifer, makin halus pembuluh darahnya, itu yang normal. Nah, ini sebelah sisinya itu adalah tanda-tanda kelainan paru yang abnormal. Jadi kita lihat seperti jaringan, ada retikuler. Gambarnya seperti retikuler, ini adalah gambaran paru-paru yang ada kelainannya. Nah, selain itu juga ada kelainan-kelainan yang kita sebut bayangan nodul-nodul. Itu nampak di sebelah kiri itu ada bayangan-bayangan nodul kecil. Itu bayangan nodular namanya. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah bayangan yang lembab kita lebih opak, itu namanya yang konsolidasi. Jadi paru-paru itu menjadi lebih padat. Kemudian selain itu bisa kita lihat lagi ada gambar dari bayangan bronkus-bronkusnya, ya, ada cabang-cabang hitam itu namanya bronkogram. Jadi adalah tanda-tanda ada konsolidasi paru, bisa kita lihat bronkogramnya, yaitu gambaran dari cabang-cabang bronkusnya. Nah, tadi ini juga sudah kita bahas mengenai fototoraks yang benar, yang bagus harus seperti apa, ya. Itu sudah sendi sternoclavicular itu harus kiri kanan harus dari garis tengah itu dari trakea itu garis tengah harus sama. Kemudian diafragmanya harus nampak semua. Corakan kedua parunya itu harus bisa kita lihat dengan baik. Kemudian bayang jantung juga harus dengan baik. Itu fototoraks yang benar. Nah, kemudian ini berikutnya ada beberapa kelainan pada paru-paru, yaitu adanya tanda-tanda pneumonia, itu bisa kita lihat, kita bandingkan yang kiri dan yang kanan. Yang kanan itu nampak ada perselubungannya, nampak lebih radio opak. Normal kan harus hitam semua. Jadi kita lihat ada daerah yang radio opak di situ, itu ada tanda kelainan. Dalam hal ini adalah pneumonia, tanda pneumonia. Nah, kelainan berikutnya itu yang juga sering kita ketemu adalah pada kasus-kasus TB paru. Ini adalah gambar sketsanya, ya. Ada yang kita lihat ada rongga yang namanya kavitas. Kemudian juga ada pengapuran, mungkin juga ada fibrosis, ya, bayang-bayangan parut. Kemudian bisa juga ada bayangan nodul yang kita sebut granuloma atau tuberkuloma. Nah, kadang-kadang bisa kita jumpai juga ada kelainan pada TB ini ada bercak-bercak kecil-kecil. Jadi seperti ujung-ujung kepala jarum pentul itu. Namanya kita sebut miliar TB. Nah, selain kelainan paru, pada kasus TB ini juga bisa kita jumpai kelainan pada pleuranya. Jadi pleura ini bisa terjadi peradangan pleura, dia tandanya adanya cairan atau kita sebut dengan infusi. Nah, kemudian kalau dia mengenai perikard, juga bisa timbul cairan di rongga perikardium, namanya efusi perikardial. Nah, ini berikutnya adalah gambar, tadi hanya sketsa, ini adalah gambar paru yang benar. Ini bisa kita lihat, itu yang sebelah kanan ada gambar rongga yang yang bayangan hitam, lebih hitam, dindingnya putih, itu adalah
kavitas. Kemudian di sekitarnya itu kita bisa juga lihat adanya bercak-bercak, namanya bercak-bercak infiltrat. Nah, pada yang sebelah kanan itu bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada perselubungan yang homogen. Nah, gambaran ini terjadi karena adanya cairan di rongga pleura, atau kita sebut dengan efusi pleura. Jadi kita diafragma yang sebelah kiri itu kita nggak bisa lihat lagi, karena batas jantung sebelah kiri juga nggak bisa lihat, karena tertutup oleh cairan yang ada di rongga pleura. Nah, kemudian selain itu juga bisa penampakan tibar itu bisa seperti yang kita bahas tadi, ada infiltrat yang kecil-kecil. Nah, sebelah kanan itu namanya TB miliar. Kemudian juga bisa infiltratnya juga berkumpul banyak, ya sama saja. Gambarannya yang sebelah kanan ini, di sebelah kanan dari saya ya, itu juga gambaran-gambaran tanda TB baru. Nah, yang harus kita ingat adalah TB paling sering terjadi pada daerah lapangan paru bagian atas. Ya, jadi itu biasanya karakteristik TB itu adalah terjadi di lapangan atas paru. Nah, kalau penyakit TB yang sudah berlanjut dan sembuh, itu bisa terjadi pengaburan atau kita sebut dengan kalsifikasi. Nah, pada sebelah kiri ini bisa kita lihat ada bayangan-bayangan putih. Yang lebih putih itu pada kedua paru, bisa dilihat ada tanda panahnya. Itu terjadi pengaburan. Biasanya kalau ada terjadi pengaburan itu sudah tanda tidak aktif. Nah, selain terjadi pengaburan, kemungkinan penyembuhan TB itu juga bisa terjadi fibrosis. Atau fibrosis kita sebut juga jaringan parut, sama dengan luka pada tubuh kita. Kalau ada penyembuhan bisa terjadi parut pada kulit. Nah, begitu juga pada paru-paru, karena paru-parunya rusak, penyembuhannya nanti terjadi parut atau kita sebut dengan fibrosis. Nah, fibrosis ini juga tanda bahwa parunya sudah lama, dan fibrosis ini tidak aktif, atau kita bilang sudah tenang TB-nya. Nah, selain itu juga bisa kadang-kadang kita jumpai adanya pengapuran itu tidak hanya pada paru, tetapi bisa pada pleura. Jadi pleura itu menebal dan terjadi pengapuran atau kalsifikasi pada pleura. Yang lazimnya kadang-kadang kita sebut dengan bahasa asingnya Schwarte. Jadi ada penebalan, kalsifikasi pada pleura, itu yang kita sebut dengan Schwarte. Itu tanda-tanda TB yang tidak aktif lagi. Nah, kelainan-kelainan paru yang lain yang bisa kita jumpain adalah bronkiektasis. Apa itu bronkiektasis? Bronkiektasis itu adalah pelebaran daripada bronkus dan cabang-cabangnya. Jadi gambarannya nanti bisa kita lihat seperti gambaran sarang tawon. Atau kita sering sebut dengan honeycomb appearance. Jadi gambarannya seperti sarang lebah-lebah, sarang lebah. Bisa kita lihat ada rongga-rongga kecil ya dengan dindingnya putih yang agak tebal berkelompok, itu gambaran honeycomb namanya. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga, ada kelainan lain pada paru yang sering kita jumpai juga adalah efusi pleura. Nah, normal kita lihat yang sebelah kanan itu diafragma dan costophrenikusnya, sinus costophrenikusnya bisa kita lihat dengan baik. Pada yang sisi kiri itu kita nggak bisa lihat lagi. Nah, kemudian batas jantung yang sebelah kanan masih bisa kita lihat, sedangkan batas kiri kita nggak kelihatan lagi. Nah, karena semua ini tertutup oleh cairan yang ada di rongga pleura atau di kafum pleura. Nah, adanya cairan di rongga pleura itu namanya efusi pleura. Nah, yang berikutnya adalah kelainan pada pneumotoraks. Pneumotoraks itu apa sih? Nah, pneumotoraks itu adanya udara di dalam rongga pleura. Yang normal itu nggak boleh ada. Jadi kalau ada udara di rongga pleura itu namanya pneumotoraks. Gambarannya seperti apa? Itu bisa kita lihat. Itu ada bayangan yang lucent, hitam.
Nah, di dalam bayang lusen itu tidak ada lagi bayangan paru. Jadi paru-paru bayangan paru itu nggak ada, nggak kelihatan, dia hanya lusen hitam aja, nggak ada gambaran pembuluh darah parunya, nggak kelihatan. Kemudian kita juga bisa melihat adanya pleuranya. Pleura visceralisnya itu terdesak ya ke medial. Kita bisa lihat yang foto yang sebelah kanan itu, jaringan parunya itu yang hitam itu nggak ada ya. Jadi kemudian pleura visceralisnya terdesak ke medial, bisa kita lihat, dan paru-parunya itu tidak berkembang. Jadi lebih putih, jadi agak kolaps. Kalau normal paru-paru yang berkembang baik dengan terisi udara warna hitam. Ini jadi lebih putih, jadi ada kolaps atau kita sebut dengan atelektasis. Nah, pada yang sisi kirinya itu kita lihat parunya itu nggak kelihatannya hitam semua. Jadi itu udah sama sekali tak ada lagi parunya di situ. Ya, hanya udara saja. Itu tanda-tanda gambaran pneumotoraks. Dan pada pneumotoraks itu juga harus kita ingat ya, ada namanya pneumotoraks yang namanya tension pneumotoraks, itu yang harus kita beri perhatian khusus karena itu emergency. Nah, tanda-tandanya apa yang kalau ada tension? Kalau ada tension itu jantung dan mediastinumnya akan terdesak ke kontralateral. Jadi kalau ada pneumotoraks di kanan, jantung dan mediastinum itu terdesak ke kiri. Nah, itu ada tanda-tanda tension yang tanda-tanda emergency yang harus segera kita treatment. Nah, ini juga ya ada foto lainnya. Kalau paru-parunya masih warnanya lebih hitam, itu pada emfisema lebih hitam, tetapi masih bisa kita lihat ada pembuluh darah parunya, cuma lebih jarang. Kalau pada pneumotoraks itu tidak boleh ada jaringan paru yang kita lihat. Nah, cara bedanya itu. Walaupun sama-sama lusen, tetapi pada emfisema itu masih bisa kita lihat adanya pembuluh darah paru, walaupun sangat jarang. Nah, berikutnya adalah kelainan pada abses paru. Abses paru ini juga karena adanya infeksi. Gambarannya bisa kita lihat, dia ada satu rongga. Di dalam rongga itu ada air fluid level, jadi ada cairan dan ada udara. Nah, cairan akan selalu mengambil posisi yang lebih rendah. Udara akan mengambil posisi yang lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat itu udaranya yang warna hitam itu berada di atas. Kemudian cairan yang warna putih ada di bawah. Nah, batas antara cairan dengan udara itu kita bisa lihat itu ada garis lurus. Ya. Itu namanya air fluid level. Itu adalah tanda-tanda dari abses paru. Nah, kemudian kelainan lain pada paru juga bisa kita adanya tumor. Ya. Nah, tumor itu kalau kita lihat di fototoraks warnanya lebih putih atau kita sebut dengan radio opak. Kalau yang lebih lusen kita sebut radiolusen, itu yang lebih hitam. Kalau yang putih kita sebut radio opak. Yang kita lihat di paru ini kita dapat ada paru kanan itu kita lihat ada suatu bayangan yang warnanya putih opak, bulat, lebih kurang bulat ya, bundar. Itu adalah tumor paru. Nah, itulah beberapa fototoraks. Kalau ada yang masih kurang jelas yang perlu ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Nama dari? Kira-kira untuk fototoraks ini ada bahayanya nggak ya, Dok? Bahayanya ya. Pada dasarnya fototoraks itu adalah aman. Walaupun dia menggunakan sinar X, kita tahu sinar X itu bisa merusak tubuh ya, karena sinar X itu bisa terjadi ionisasi pada tubuh kita. Jadi itu secara gampangnya sinar X itu bisa merusak tubuh. Nah, tapi pada fototoraks itu biasanya aman karena dosis yang kita berikan itu pun hanya sedikit. Jadi nggak usah takut, fototoraks ini aman ya. Baik, terima kasih, Dok. Kuliah hari ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada semuanya. Sampai kuliah yang berikutnya ya, dengan topik yang lain. Terima kasih.